Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Zufar. Saya dari Universitas Komputer Indonesia, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pilkada legislatif dan eksekutif di daerah. Perbedaan utama pemilihan eksekutif pilkada dan pemilihan legislatif daerah terletak pada posisi yang dipilih oleh pemilih. Yang pertama ada pemilihan eksekutif. Fokus pada pemilihan kepala eksekutif di tingkat lokal seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Pemilih memilih individu yang akan menggapai pemerintahan eksekutif di suatu wilayah, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan administratif daerah. Yang kedua, ada pemilihan legislatif daerah. Berkaitan dengan pemilihan anggota legislatif di tingkat lokal seperti Dewan Provinsi, Dewan Kabupaten, atau Dewan Kota. Pemilih memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di badan legislatif setempat, bertanggung jawab atas pembuatan keputusan legislatif dan pengawasan terhadap pemerintahan eksekutif. Meskipun keduanya berada dalam konteks politik lokal, perbedaan ini mencerminkan fungsi dan peran yang berbeda dari eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan. Pemilihan kepala daerah adalah proses pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota di tingkat lokal atau daerah. Sementara itu, sistem pemilihan eksekutif adalah kerangka umum yang mengatur cara pemilihan pemimpin eksekutif di suatu wilayah, termasuk dalam konteks pilkada. Pemilihan kepala daerah menjadi bagian integral dari perkembangan demokrasi di Indonesia setelah era reformasi pada tahun 1998. Sebelum reformasi, kepala daerah diangkat langsung oleh pemerintah pusat. Namun, sebagai respon terhadap tuntutan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintahan Indonesia, memutuskan untuk memperkenalkan sistem pemilihan secara langsung untuk kepala daerah. Saya akan menjelaskan beberapa tonggak sejarah terkait dengan adopsi pilkada di Indonesia. Yang pertama pada tahun 1998 dan sampai 1999. Era reformasi dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Tuntutan untuk reformasi sistem politik dan peningkatan demokrasi menjadi pusat perhatian. Pada tahun 2004, perubahan konstitusi Indonesia pada tahun 2004 diikuti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi dasar hukum untuk pengenalan sistem langsung pada pemilihan kepala daerah. Pada tahun 2005, pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali diadakan di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2005 itu sendiri. Ini menjadi langkah penting menuju penyelenggaraan pilkada di seluruh negeri. Lalu perkembangan selanjutnya pada tahun 2005, pilkada diadakan secara berkala di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Ada penyesuaian dan perubahan peraturan sepanjang waktu untuk meningkatkan integritas dan efektivitas proses pemilihan umum. Sejak itu, pilkada terus menjadi bagian penting dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia. Memungkinkan masyarakat secara langsung memilih pemimpin daerah mereka. Sistem pemilihan kepala daerah disebut pemilihan eksekutif karena fokusnya terbatas pada pemilihan kepala daerah atau eksekutif daerah tertentu, seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Dalam konteks ini, pemilihan tersebut bersifat eksklusif karena menentukan pemimpin eksekutif di tingkat lokal dan bukan seluruh posisi di tingkat nasional. Sistem pemilihan eksekutif bervariasi, tetapi beberapa jenis umum melibatkan. Yang pertama adalah pemilihan langsung oleh pemilih. Pemilih secara langsung memilih kandidat eksekutif seperti gubernur dan wali kota. Yang kedua ada sistem two round atau 2 putaran. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas mutlak pada putaran pertama, maka putaran kedua diadakan antara 2 kandidat teratas. Yang ketiga adalah pemilihan oleh legislatif. Anggota legislatif setempat memilih pemimpin eksekutif. Ini dapat dilakukan melalui pemungutan suara atau kesepakatan politik. Yang keempat ada sistem campuran. Beberapa sistem menggabungkan elemen pemilih langsung dan pemilihan oleh legislatif. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan tentu saja, serta dampak pada representasi dan stabilitas pemerintahan. Sistem ini membedakan antara pemilihan di tingkat nasional yang melibatkan pemilihan presiden
anggota parlemen, dan posisi nasional lainnya, dengan pemilihan kepala daerah yang hanya berkaitan dengan wilayah tertentu di dalam negara. Pemilihan eksklusif ini memungkinkan masyarakat setempat untuk memilih secara langsung pemimpin yang mereka akan memimpin daerah tertentu, menciptakan representasi yang lebih langsung dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Pemilih kepala daerah di Indonesia diawasi oleh KPU. KPU adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Mereka memiliki peran dalam mengelola seluruh proses pilkada, termasuk pemungutan suara. KPU memiliki tugas untuk menyusun jadwal pemilihan, mempersiapkan daftar pemilih, mengatur debat publik antar calon, menyelenggarakan pemungutan suara, dan mengumumkan hasil resmi pemilihan mereka. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil, terbuka, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, KPU memiliki peran penting dalam mengelola pemungutan suara selama pilkada, dan mereka bekerja untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses tersebut. Pemilihan legislatif daerah melibatkan pemilihan anggota legislatif di tingkat lokal atau daerah. Proses ini memungkinkan untuk memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di badan legislatif setempat, seperti Dewan Provinsi, Dewan Kabupaten, atau Dewan Kota. Pemilihan legislatif daerah seringkali diadakan secara bersamaan dengan pemilihan kepala daerah atau dapat dijadwalkan pada waktu yang berbeda, tergantung pada regulasi setiap daerah. Sistem pemilihan, batasan jumlah kursi, dan cara yang diperoleh suara bisa berbeda-beda antar setiap daerah. Melalui pemilihan legislatif daerah, masyarakat dapat memilih perwakilan mereka yang akan berperan dalam pembuatan keputusan legislatif dan menentukan arah kebijakan di tingkat lokal. Sistem pemilihan legislatif daerah dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan undang-undang setiap negara atau daerah. Beberapa sistem pemilihan legislatif umumnya yaitu pemilihan langsung. Pemilih secara langsung memilih calon-calon yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di daerah mereka. Suara yang diberikan oleh pemilih dihitung dan menentukan siapa yang terpilih sebagai anggota legislatif. Yang kedua ada sistem PR atau sistem perwakilan proporsional. Dalam sistem ini, partai politik menerima kursi sesuai dengan persentase suara yang diperoleh secara keseluruhan. Pemilih memilih partai politik dan distribusi kursi di parlemen didasarkan pada proporsi suara masing-masing partai. Yang ketiga ada sistem distrik. Wilayah pemimpin dibagi menjadi distrik dan setiap distrik memiliki satu atau lebih kursi legislatif. Pemilih di setiap distrik memiliki calon-calon yang mencalonkan diri di distrik tersebut. Sistem campuran. Yang keempat, menggabungkan elemen-elemen dari sistem perwakilan proporsional dan sistem distrik. Sebagian kursi diisi berdasarkan proporsi suara secara keseluruhan. Sementara sebagian lain diisi melalui pemilihan di distrik-distrik. Sistem ini dirancang untuk mencerminkan berbagai prinsip demokrasi dan perwakilan dalam pengaturan legislatif daerah. Implementasinya dapat berbeda-beda di setiap negara atau di daerah, tergantung pada undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip politik yang diadopsi. Beberapa teori membahas sistem pemilihan eksklusif, seperti yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah, dan sistem pemilihan legislatif daerah. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama ada teori perwakilan demokratis. Teori ini menekankan pentingnya pemilihan sebagai alat untuk mewakili kepentingan rakyat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, sistem pemilihan eksekutif dianggap mewakili keinginan langsung rakyat terhadap pemimpin eksekutif lokal. Sementara dalam pemilihan legislatif daerah, teori ini menekankan perlunya perwakilan yang proporsional untuk memastikan berbagai kepentingan dan pandangan politik terwakili di bidang legislatif. Yang ketiga ada teori efisiensi pemerintah. Teori ini mengemukakan bahwa sistem pemilihan harus menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif tentunya. Dalam pemilihan kepala daerah, sistem pemilihan eksekutif dapat memungkinkan terpilihnya pemimpin yang memiliki mandat kuat untuk mengimplementasikan kebijakan dengan cepat. Sementara itu, pemilihan legislatif daerah yang stabil dan terwakili dengan baik dapat menciptakan badan legislatif yang dapat bekerja sama dengan eksekutif untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan yang lebih efisien. Yang ketiga ada teori demokratis deliberatif.
Teori ini menekankan pentingnya diskusi dan deliberasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pemilihan kepala daerah, sistem pemilihan eksekutif mungkin menghasilkan pemimpin yang kurang terikat pada proses deliberatif. Sementara dalam pemilihan legislatif daerah, terdapat potensi untuk menciptakan forum deliberatif di badan legislatif. Yang keempat ada teori desentralisasi dan otonomi daerah. Teori ini menyoroti pentingnya memberikan kekuasaan dan otonomi kepada tingkat lokal. Pemilihan kepala daerah dan legislatif dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mendorong partisipasi dan pengambilan keputusan di tingkat lokal, sehingga mendukung desentralisasi dan otonomi daerah. Teori-teori ini yang saya sebutkan tadi memberikan landasan untuk memahami bagaimana sistem pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatif daerah mempengaruhi representasi efisiensi pemerintahan, partisipasi, dan desentralisasi di tingkat lokal. Lanjut kita ke permasalahannya. Berbagai permasalahan dan fenomena terkait pilkada, pemilihan kepala daerah, atau pemilihan legislatif daerah dapat muncul bergantung pada konteks politik, sosial, dan ekonomi di masing-masing daerah. Berikut adalah beberapa fenomena dan permasalahan umum yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah ketidaksetaraan akses dan sumber daya. Terkadang ada ketidaksetaraan akses terhadap informasi dan sumber daya di antara kandidat atau partai politik yang dapat mempengaruhi persaingan yang adil. Yang kedua ada money politik. Praktik politik uang atau money politik seringkali menjadi permasalahan serius dalam pilkada dan pemilihan legislatif daerah, di mana calon atau partai politik menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilihan atau memenangkan suara. Kekerasan politik. Terkadang pemilihan lokal dapat disertai dengan ketegangan politik dan bahkan kekerasan baik antar pendukung kandidat maupun antar partai politik. Yang keempat adalah permasalahan identitas dan sentimen etnis. Identitas etnis atau agama kadang dapat dimanfaatkan dalam kampanye politik yang dapat memicu permasalahan atau konflik sosial. Yang kelima ada isu-isu kesejahteraan dan pembangunan. Isu-isu terkait pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik sering menjadi sorotan dalam pilkada dalam pemilihan legislatif, terutama ketika pemilih mengukur kinerja petahana atau calon berdasarkan pencapaian pembangunan. Yang keenam adalah sistem pemilu dan keragaman representatif atau representasi. Desain sistem pemilihan dan sistem perwakilan dapat menjadi fenomena signifikan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif. Sistem yang tidak dapat memadai mempengaruhi representasi berbagai kelompok di dalam badan legislatif. Yang ketujuh adalah permasalahan teknis dan administratif. Kesalahan administratif, penyalahgunaan kekuasaan, atau masalah teknis lainnya dalam penyelenggaraan pilkada atau pemilihan legislatif daerah dapat menimbulkan kontroversi dan ketidakpuasan. Pertarungan hukum. Yang kedelapan, sengketa hukum terkait hasil pemilihan, penyelenggaraan etika kampanye, atau permasalahan hukum lainnya sering muncul setelah pilkada atau pemilihan legislatif. Memahami dan mengatasi fenomena ini penting untuk memperkuat integritas, transparansi, dan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Permasalahan yang saya ambil saat ini adalah money politik yang sering kali dilakukan oleh para calon legislatif atau calon eksekutif. Politik uang dalam pemilihan umum dapat pemilihan lokal merupakan fenomena yang marak terjadi dalam demokrasi prosedural di Indonesia, terutama sejak pemimpinan langsung tahun 2004. Pemilih sudah sangat tahu atau paham dengan istilah money politik dan juga tidak sungkan untuk menerima pemberian dalam bentuk uang dan barang. Saya mencoba untuk menawarkan upaya bagaimana cara mencegah praktik politik uang dilihat dari sisi sosiologis dan psikologis pemilih, dengan memberikan pemahaman dari sisi kognitif dan efektif untuk menanamkan dalam benak pemilih bahwa politik uang adalah sebuah kejahatan dan pelanggaran etika serta moral yang mendasar. Pemilih dalam praktik pemilu dapat dipengaruhi pilihannya jika diberi bantuan barang atau pemberian uang. Relasi atau hubungan antara kandidat dan pemilih terjadi dalam hal pembelian suara, penyediaan layanan dan aktivitas pribadi, penyediaan barang, atau pemberian proyek. Kecurangan pemilu, penampilan identitas, dan penggalangan dana para kandidat calon kepala daerah, modal sosial,
pemilih serta kearifan lokal di seluruh daerah di tanah air diterapkan dapat meredukasi praktik politik uang. Politik uang adalah fenomena berbahaya menurut saya dan buruk bagi demokrasi karena bisa menguburkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan umum. Maraknya politik uang dalam berbagai pemilihan di Indonesia telah memberikan penilaian yang buruk terhadap proses demokrasi di negeri ini. Indonesia setelah Orde Baru pernah dianggap sebagai negara demokrasi, bahkan negara demokrasi baru menurut Kelly dan Hill. Belakangan ini, Indonesia lebih dikategorikan sebagai negara yang masih berada pada zona transisi demokrasi, menurut Misner dalam Marco dan Uten. Mengatakan bahwa Indonesia mengarah pada demokrasi dengan kualitas rendah. Rezim dalam Hank Skuttle Nordahl menyatakan bahwa desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah agar pemerintah daerah lebih demokratif justru menegakkan budaya patrimonial. Pendapat lain menyimpulkan bahwa desentralisasi dan demokratisasi di tingkat lokal ikut memperkaya praktik premanisme. Menyimpulkan bahwa politik uang dalam berbagai bentuknya telah menjadi permainan utama di kota ataupun di desa di Indonesia saat ini. Studi tentang perilaku politik uang di Indonesia belum terlalu banyak. Studi politik uang diantaranya studi rival yang meneliti tuduhan politik uang dalam pemilihan gubernur di beberapa daerah melalui media massa. Namun tidak cukup untuk rinci melakukan penggalian. Studi Lesmana yang meneliti pemilihan gubernur langsung di Sumatera Barat dan Kepulauan Riau menyimpulkan bahwa praktik politik yang diyakini ada, namun sangat sulit untuk semua sampaikan Mezenel dalam kasus pemilihan di Sulawesi Utara yang juga menyimpulkan hasil yang sama mengenai pengaruh politik uang yang kuat dalam pemilihan dan tidak secara jelas menjelaskan hubungan antara uang politik dengan perilaku memilih. Studi Nurdin juga menjelaskan dengan baik tentang perilaku politik uang dalam pemilihan gubernur Banten tahun 2011 di Pandeglang. Penelitian ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPUD Kabupaten Bandung Barat tentang politik uang dalam pemilihan legislatif tahun 2014. Studi lain juga dilakukan oleh KIP Aceh Biren tahun 2015 mengenai politik uang pada pemilu 2014. Studi Bareng Scott dan Purba 2014 menggambarkan politik uang terjadi pada pemilihan gubernur pada tahun 2014. Hasil penelitian langsung telah terjadi kolaborasi antara perusahaan-perusahaan yang tergabung dengan Sugar Group dengan calon gubernur Lampung yaitu dengan menggunakan pengaruh dan kekuatan uang, terutama pembagian gula pasir di wilayah tersebut dalam pemilihan gubernur 2014. Pemilihan gubernur 2018 di daerah Indonesia yang lalu juga tidak lepas dari praktik politik uang. Pola pikir permisif dalam masyarakat Indonesia juga menyebabkan oleh ingatan jangka pendek masyarakat kita. Budaya membaca dan menulis yang lemah sehingga kejadian dan peristiwa yang merupakan rekam jejak politikus dan pejabat bermasalah tak diingat dengan baik dan cenderung diabaikan. Tatkala ingat sudah menjadi masa lalu dan sudah dilupakan. Rekam jejak pemimpin yang bersih dari korupsi dilupakan. Kejelasan antara kepemilikan serta harta dan profil jabatan yang merupakan faktor yang menentukan seorang layak menjadi pemimpin atau tidak justru tidak dipermasalahkan. Fenomena ini menunjukkan kemalasan di masyarakat kita untuk menelusuri rekam jejak dan profil harta calon peserta pemilu. Dalam konteks pilkada, menurut Bawaslu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung permisif dengan praktik politik uang dalam pilkada. Masyarakat sudah menikmati politik uang dan menganggap hal tersebut wajar sebagai imbalan dari pasangan calon kepada pemilih yang memilih pertama. Kedua, kontrol penyelenggara dalam hal ini KPU setempat cenderung membebaskan model kampanye paslon tanpa memastikan bagaimana proses pendidikan politik sungguh berjalan di masyarakat. Yang ketiga ada peran pengawasan pemilu kurang optimal akibat sumber daya manusia, daya jangkau yang relatif terbatas. Tidak ada masyarakat yang mampu untuk memberikan laporan dan tidak berani menjadi pelapor. Yang keempat adanya fasilitas dana APBD dari penyelenggara pada paslon dalam bentuk bahan kampanye dan
alat peraganya sebagai fungsi pembatasan belanja dana kampanye. Faktor terakhir yaitu sulitnya menjerat pelaku politik uang akibat peraturan yang mengharuskan sanksi. Pencegahan terkait permasalahan money politik, kita sebagai kaum intelektual harus bisa menanggapi hal yang demikian. Contohnya, mencegah hal-hal yang mungkin akan terjadi praktek money politik. Salah satunya pertama yaitu menolak praktek politik yang ditawarkan oleh tim sukses dari calon. Kedua, kaum intelektual harus menjunjung tinggi asas demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai bentuk tindakan representatif dalam praktek money politik. Ketiga, kaum intelektual harus bisa mensosialisasikan menggunakan bahasanya kepada halayak atau masyarakat mengenai dampak negatif dari money politik. Sehingga dari sini, kaum intelektual dapat menjadi pelapor dalam mencegah praktek money politik yang merusak moral bangsa. Sekian dari saya, Fadli Zufar dengan NIM 417222015. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.